Kamu sedang berjalan menyusuri Fifth Avenue di New York City ketika tiba-tiba mendengar suara gemuruh. Kamu kira itu adalah kereta bawah tanah, tapi ternyata kereta bawah tanah tidak beroperasi pada hari itu. Gemuruh terus berlanjut dan kamu juga bisa mendengar sesuatu yang berdesir seperti air bawah tanah yang deras. Oh, mungkinkah itu suara magma? Iya, dalam skenario hipotetis ini, telingamu secara ajaib menyesuaikan diri dengan suara lempeng tektonik yang bergerak di bawah kakimu. Selamat, kamu telah mencapai jangkauan pendengaran seekor gajah. Dengan telinga normal kita, hal ini tidak akan pernah mungkin terjadi. Manusia memiliki rata-rata pendengaran yang berkisar dari 20 Hz hingga 20.000 Hz. Itu berarti kamu dapat mendengar sesuatu seperti nada bass yang sangat rendah atau sekeras dengungan nyamuk yang terbang tepat di sebelah telingamu. Pendengaran kita berada dalam kondisi prima saat kita masih muda. Sebuah studi dari University of New South Wales mengatakan bahwa seorang anak dapat mendengar hingga 24 kHz. Saat masih kecil, kita dapat mendengar suara bernada sangat tinggi, tapi hal ini cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Kapasitas pendengaran maksimum orang yang lebih tua bisa mencapai 8 kHz. Orang ini mungkin tidak dapat mendengar kicauan burung atau bahkan bunyi microwave. Suara yang bergetar dalam frekuensi di luar jangkauan pendengaran kita tidak terdengar oleh sebagian besar dari kita. Frekuensi ini disebut ultrasonik atau infrasonik. Ingat nggak waktu kamu bisa mendengar lempeng tektonik yang berdesir tadi? Itu adalah contoh terbaik dari infrasonik. Tapi, apakah sebenarnya suara itu? Dan bisakah manusia bermimpi untuk memperluas jangkauan pendengaran? Yuk kita mulai dari awal. Suara adalah getaran. Ini adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Medium ini bisa berupa udara misalnya, atau gas, atau bahkan sesuatu yang cair seperti air. Fakta yang tidak terlalu menyenangkan, jika oksigen hilang dari atmosfer bumi, kita tidak akan bisa mendengar apapun. Kita masih bisa berbicara, tapi karena tidak ada medium yang bisa dilalui gelombang suara, kita tidak akan bisa mendengar satu sama lain. Gila ya! Gelombang suara terlihat seperti ini akan terlihat lebih ramai jika yang kita dengarkan adalah suara bernada tinggi. Itu karena suara frekuensi tinggi memiliki panjang gelombang yang pendek, atau akan terlihat lebih tenang jika itu adalah suara berfrekuensi rendah karena suara tersebut merambat dalam panjang gelombang yang panjang. Hal yang menarik dari suara adalah bahwa kehidupan tidak terbatas hanya pada suara yang dapat didengar manusia. Sebaliknya, hewan cenderung memiliki jangkauan pendengaran yang lebih luas daripada kita. Jika kita hanya dapat mendengar hingga 20 kHz, anjing dapat mendengar hingga 45 kHz. Kucing bahkan lebih mirip ninja daripada anjing, dan kucing dapat menangkap frekuensi setinggi 60 kHz. Kucing dapat mendengar badai petir jauh sebelum kamu mendengarnya misalnya. Makanya kucing merunduk untuk berlindung ketika tampaknya tidak ada yang terjadi di luar. Tapi ada detail penting lainnya di sini. Dunia ini berisik. Entah kamu berada di hutan atau di kota New York, akan selalu ada banyak suara di sekitarmu. Jika kita mendengar semua suara itu setiap saat, rasanya akan lebih gila daripada menjadi karakter di film Everything Everywhere All at Once. Percaya deh. Jadi apa yang dilakukan otak kita? Otak kita hanya memilih suara-suara tertentu untuk difokuskan. Yuk kita visualisasikan apa yang kita bahas di sini. Katakanlah kamu sedang menunggu untuk menyeberang jalan di persimpangan jalan yang sibuk. Di sana telingamu menangkap suara mesin, klakson yang keras, pesawat terbang di atas, musik yang berasal dari restoran burger di sudut jalan. Fiuh, kamu bisa bayangin kan? Tapi mungkin otakmu akan fokus pada suara lalu lintas. Kenapa? Karena pada saat itu adalah hal yang paling penting demi keselamatan dan nyawamu. Inilah yang kumaksud saat aku bilang bahwa pendengaran kita itu selektif. Kalau kamu berjalan sendirian di hutan hujan yang lebat, telingamu akan menangkap suara-suara yang intens dari fauna di sekitarmu. Burung, serangga terbang, nyamuk, dan angin yang bertiup melalui pepohonan. Tapi telingamu pasti akan memperhatikan suara predator, misalnya kucing besar atau ular. Nah, hal yang menyenangkan tentang suara adalah bahwa jika kita mengubah mediumnya, kita juga mengubah beberapa hukumnya. Di atas permukaan, pendengaran manusia tampaknya sangat terbatas. Tapi jika kita masuk ke dalam air, kita dapat memperluas pendengaran kita.
Menurut National Geographic, penyelam dapat memperluas jangkauan pendengaran mereka di bawah air. Jika di atas permukaan tanah, kita hanya dapat mendengar hingga 20 kHz, di bawah air, manusia dapat memiliki pendengaran yang sama dengan kelelawar, yakni sekitar 100 kHz. Dan tidak, air laut tidak mengubah kita menjadi manusia super kok. Kita tidak tahu persis kenapa hal ini bisa terjadi, tapi para ilmuwan memiliki dua dugaan. Pertama, suara merambat secara berbeda di dalam air. Kedua, hal ini berkaitan dengan cara telinga kita menerima suara dan bagaimana otak kita menafsirkannya. Ini adalah tampak telinga kita dari dalam. Di sini ada bagian luar yang berfungsi sebagai semacam corong. Corong ini menangkap gelombang suara yang bergetar. Setelah melewati corong ini, gelombang tersebut bertemu dengan struktur telinga bagian dalam. Gendang telinga kita menerima gelombang suara yang mengaktifkan tulang-tulang kecil yang terhubung ke koklea. Koklea adalah bagian yang terlihat seperti cangkang siput ini, maka dinamakan juga rumah siput. Koklea terbuat dari cairan seperti air garam. Pada bagian tengah terdalam dari rumah siput ini, ada rambut-rambut kecil yang bergetar sesuai dengan frekuensi suara yang kita terima. Beberapa rambut hanya akan aktif oleh suara bernada tinggi, sementara rambut-rambut lainnya akan aktif dengan nada yang lebih rendah. Kalau kamu bertanya-tanya, kenapa pendengaran kita menjadi lebih buruk seiring bertambahnya usia? Rambut-rambut ini penyebabnya. Manusia terlahir dengan seperangkat rambut dan jika rusak, rambut tersebut tidak akan tumbuh kembali. Rambut-rambut ini sangat sensitif dan kalau kamu terus mengeksposnya dengan suara keras, kamu akan merusak pendengaranmu seumur hidup. Sisi baiknya, rambut-rambut ini sangat sensitif sehingga sebagian di antaranya dapat mendeteksi getaran ultrasonik. Biasanya ini tidak terlalu sering aktif, tapi para ilmuwan percaya bahwa kita dapat melakukannya di bawah air. Jika National Geographic benar dan kita dapat mendengar frekuensi hingga 100 kHz, ini berarti kita dapat mendengar dengan cara yang sama seperti lumba-lumba. Dan jika kita bisa melakukannya, ini juga berarti kita bisa menggunakan ekolokasi untuk memandu jalan kita di dalam air sama seperti lumba-lumba. Ekolokasi adalah bentuk navigasi melalui suara, sederhananya seperti melihat dengan telinga. Mungkin kamu penasaran, emang bisa? Kamu pernah mendengar tentang sonar kan? Ini adalah alat yang digunakan kapal untuk mencari sesuatu di bawah air. Sonar memancarkan getaran suara yang sangat cepat yang memantul dari dasar laut dan kembali. Dengan cara ini kita dapat mendeteksi kedalaman air, menemukan bangkai kapal, dan bahkan menemukan formasi geologi. Itulah kira-kira yang dilakukan lumba-lumba untuk menemukan lokasi mereka. Mereka mengeluarkan suara klik untuk memindai air guna mencari makanan dan hewan lain. Ke arah manapun suara itu memantul, akan membantu mereka mengidentifikasi apa yang ada di dalam air di depan dan di sekitar mereka. Makhluk yang begitu memukau ya lumba-lumba ini. Oke, kita sudah membahas tentang suara ultrasonik, lalu gimana dengan suara infrasonik? Infrasonik adalah suara berfrekuensi rendah apapun yang berkisar di bawah 20 Hz. Sayangnya kita tidak memiliki jangkauan pendengaran yang sama dengan gajah, kita tidak bisa mendengar semut yang berjalan melalui terowongan di bawah tanah misalnya. Dan karena telinga kita tidak diprogram untuk mendengar frekuensi ini, paparan terus-menerus terhadap suara infrasonik dapat merusak pendengaran kita. Ada banyak hal yang bergetar di bawah kapasitas pendengaran rata-rata manusia. Yang paling umum dalam kehidupan kita sehari-hari adalah turbin angin, suara gemuruh stadion sepak bola yang ramai, atau bahkan berdiri terlalu dekat dengan pengeras suara di konser. Kalau kamu ingin pendengaranmu berumur panjang, usahakan untuk menghindari paparan yang terlalu lama terhadap skenario ini ya. Sebagian besar fenomena alam bergetar pada suara tingkat infrasonik, jadi kalau kamu sedang bermain ski di pegunungan Alpen dan bisa mendengar di luar jangkauan normal, kamu mungkin bisa memprediksi longsoran salju. Itu bakal keren banget kan?